Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Indah Erin Tariza, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Video ini berisi aksi nyata dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru sekalian, saya akan mengambil alih. Ini sudah siang, kira-kira masih semangat? Butuh ice breaking tidak? Kita ice breaking dulu untuk menyemangati hari yang sudah siang ini. Insya Allah tadi sudah sholat semua dan sudah makan. Insya Allah jangan ngantuk ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada gambar mbak-mbak. Tolong diikuti nanti dia ngapain ya. Saya juga akan ikut serta bersama Bapak Ibu sekalian. Dimohon untuk berdiri Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kelasnya juga silakan kalau mau ikut. Ayo kita mulai. Tepuk tangan, tangan diputar-putar, tegaklah bahu, tangan diputar-putar, tegaklah lutut, digoyang-goyang, 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 putar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih Bapak Ibu. Itu speaking kita untuk penyemangat pada siang hari ini, semoga tidak ngantuk. Ya, ini judul dari materi kita pada siang hari ini, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman mengenai budaya positif. Nah, ini adalah materi kami di Guru Penggerak ya, Bapak Ibu, mengenai budaya positif. Sebelum kita memasuki lebih lanjut mengenai budaya positif ini, saya ingin bertanya, Bapak Ibu sudah menyediakan pena tidak kira-kira? Sudah ada? Ya, saya punya sticky note di sini. Nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira dari judul budaya positif itu apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian ketika membaca budaya positif ya? Jangan tegak Bapak Ibu, kita hanya berbagi pengalaman saja, hanya sharing. Jadi saya ingin tahu kira-kira Bapak Ibu pasti ada yang sudah tahu mengenai budaya positif. Bapak Ibu sudah ada sticky note masing-masing, silakan ditulis menurut Bapak Ibu ketika mendengar atau membaca mengenai budaya positif,
apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian. Silakan diketuakan di sticky note itu, tidak perlu panjang-panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah nanti boleh ditempel di papan tulis yang di sebelah kanan saya ini ya. Bapak Ibu yang sudah menjawab tentang budaya positif, contohnya ataupun pengertiannya bebas, terserah, silakan dituliskan di sticky note tersebut dan jika sudah selesai ditempelkan di papan tulis di sebelah kanan saya. Mohon maaf, ada yang belum membuat itu menempelkan sticky note tadi? Sudah semua kira-kira? Baik, saya akan membacakan kira-kira apa salah satu isi sticky note ini. Yang pertama, budaya positif ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan positif di sekolah. Kemudian ada yang menulis budaya positif itu mengucapkan salam, membuang sampah pada tempatnya. Dan ada lagi kebiasaan positif itu dengan budaya datang tepat waktu. Ada juga yang menulis budaya positif itu bertingkah laku sesuai dengan nilai Pancasila yang dianut. Itu masukan atau pendapat dari Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif. Atau ketika mendengar budaya positif itu yang ada di benak Bapak atau Ibu. Nah, sekarang kira-kira sama atau tidak ya? Nah, itu adalah pengertian budaya positif, yaitu budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dari sticky note yang Bapak Ibu tulis tadi, saya rasa semuanya sudah mencakup dengan pengertian yang ada di atas atau di PowerPoint ini. Berarti Bapak atau Ibu secara tidak langsung sudah mengerti apa itu yang dinamakan budaya positif. Sudah ada terbesit di benak Bapak Ibu mengenai bagaimana contoh budaya positif. Seperti tadi disebutkan bahwa datang tepat waktu, itu juga termasuk salah satu budaya positif ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Ada 8 konsep inti yang penting dari budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi.
Mungkin dari ke-8 ini, Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengarnya, atau ada yang belum sama sekali. Nah, disinilah tugas kami akan memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu yang belum pernah tahu mengenai konsep inti tersebut. Jika ada yang sudah tahu, kami mohon izin, saya ingin memberikan pemahaman yang sudah saya pelajari selama ini. Nah, kita lanjutkan. Kita memasuki teori yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini tertulis bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang merupakan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata berdiferensiasi. Kita sering sekali mendengar kata berdiferensiasi ya. Paradigma baru, pembelajaran baru. Kita harus bisa bergeser atau setidaknya berproses sedikit demi sedikit dari teori lama ke teori baru. Coba saya tanya, Bapak Ibu pernah mendengar teori tentang student center dan teacher center belum? Kalau misalnya pembelajaran berpihak pada guru dengan pembelajaran berpihak pada murid, pernah dengar? Nah, itu termasuk yang pernah kita jalankan, termasuk saya juga Bapak Ibu. Ada yang namanya pembelajaran berpihak pada guru, berpusat pada guru. Mohon maaf, pembelajaran berpusat pada guru itu seperti apa? Seperti yang kita lakukan selama ini. Sebelum adanya kurikulum merdeka, kita memang diajarkan untuk berpusat kepada siswa, tapi banyak yang belum menjalankan, termasuk saya sendiri. Nah, di sini kita yang biasanya belajar hanya gurunya terus yang memberi, hanya gurunya yang berbicara, hanya gurunya yang menyuapi siswa. Perlahan-lahan kita harus berubah, karena zaman pun juga berubah. Zaman dulu tidak ada teknologi, sekarang sudah ada teknologi. Para siswa-siswi kita yang disebut sekarang Gen Z itu memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita zaman dulu. Jadi kalau kita guru tidak berinovasi, maka pendidikan akan stuck di situ saja, akan terus seperti itu saja. Makanya mau tidak mau kita para pendidik ini harus sedikit bergeser, walaupun sedikit yang penting ada prosesnya, berpindah dari teori pembelajaran berpihak pada guru, pembelajaran berpusat pada guru, sekarang harus pembelajarannya berpusat pada murid. Dari murid semuanya untuk murid, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian ya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini kita punya 6 nilai. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, kritis, dan bergotong royong. Itu profil pelajar Pancasila, pedoman dari paradigma baru. Kita harus berfokus kepada profil pelajar Pancasila untuk bisa menciptakan peserta didik yang hebat semuanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah miskonsepsi mengenai teori kontrol yang kita pelajari selama ini, yaitu ilusi mengenai bahwa guru itu berhak mengontrol murid. Kita biasanya, saya guru, saya berhak mengontrol kamu karena kamu itu lebih kecil dari saya, kamu itu murid saya, anak-anak saya wali kelas kamu, jadi kamu berhak murid sama saya. Nah, itu sebuah kesalahan ya Bapak Ibu, bukan seperti itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa yang kita berikan walaupun sudah baik bagi kita, tapi belum tentu bagi anak itu baik. Makanya kita harus bisa mencari cara, terus anak ini kira-kira dengan apa cara untuk mau belajar, untuk mau pendekatan bersama kita. Jadi kita harus terus berinovasi mencari cara supaya bukan hanya kita yang mencari cara, tapi siswa itu sendiri juga bisa mencari cara atau solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter
siswa. Nah, kalau biasanya nih, kita sering mengkritik siswa, kamu ini malas ya, kamu nakal ya. Itu kita berharap bahwa siswa itu bisa berubah. Suatu saat, besok pasti dia berubah. Padahal itu kesalahan. Siswa itu berubah bukan hanya ketika dimarahi atau dikritik. Kamu nakal, kamu harus berubah besok. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Karena sekali lagi Gen Z itu berbeda dengan kita di zaman dulu. Kelahiran 80 90-an mungkin masih bisa dibegitukan. Tapi untuk Gen Z, siswa kita sekarang itu sulit ya Pak Ibu. Kemudian yang terakhir ada miskonsepsi tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini berkaitan dengan ilusi bahwa guru mengontrol murid tadi. Kita jangan merasa bahwa kita yang paling tua, kita gurunya, kita yang lebih dewasa, jadi yang di bawah kita itu berhak untuk mengikuti apa kata-kata kita. Tidak seperti itu. Itu kesalahan yang harus kita perbaiki. Inilah yang harus kita perbaiki di pembelajaran menggunakan paradigma baru. Nah, selanjutnya untuk mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini kita belajar teori stimulus respon. Kita harus memberi siswa stimulus dulu, baru nanti siswa merespon. Padahal tidak seperti itu. Yang harus kita lakukan saat ini adalah teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu kalau di stimulus respon. Padahal di teori kontrol adalah kebutuhan atau realitas kita itu berbeda. Setiap kepala memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Murid satu dengan murid yang kedua pasti keinginannya berbeda, pemikirannya berbeda, hobi pun berbeda. Jadi itu yang harus kita tanamkan di kepala kita bahwa setiap orang tidaklah sama. Kita tidak bisa memaksa orang lain atau siswa kita untuk sama. Yang kedua, kalau di teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sama juga seperti yang tadi, realitas kebutuhan berbeda, sama juga dengan siswa. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda juga. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kitanya dulu yang berubah. Kita dulu memahami orang lain, jangan orang lain disuruh memahami kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu berbuat baik atau buruk memiliki tujuannya masing-masing. Dia berbuat baik untuk apa? Dia berbuat buruk atau nakal dalam tanda kutip itu karena apa, juga ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Dan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, begitulah. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi jangan berharap bahwa kalau kita jadi guru, kita bisa mengontrol seluruh 30 peserta didik kita itu di bawah kekuasaan kita, tidak bisa. Karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu di stimulus respon. Dan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini berhubungan dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu di stimulus respon. Dan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di teori kontrol atau di pembelajaran menggunakan paradigma baru, kita diajarkan untuk berkolaborasi dengan siswa, kerjasama dengan siswa. Biarkan siswa memberitahu kira-kira mereka salah atau tidak dan mencari solusinya sendiri. Bukan kita yang menentukannya. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah di stimulus respon, sedangkan model berpikir di teori kontrol itu menang dan menang. Semuanya enak, gurunya enak, siswanya enak. Tidak ada salah satu yang menang. Misalnya gurunya yang memberi hukuman, gurunya menang, siswanya kalah. Tidak seperti itu di
teori kontrol. Gurunya senang, muridnya pun juga senang, sama-sama legowo. Ya, selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini untuk disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi siswa itu penerapan disiplin pada siswa tidak bisa memaksa. Kemudian kita tidak boleh ternyata memberikan penghargaan atau imbalan kepada siswa itu sendiri. Imbalan dan penghargaan itu akan merusak siswa. Sebaiknya hukuman pun juga akan merusak siswa kalau terus-menerus. Jadi sebagai seorang pendidik, kita tadi balik ke kolaborasi dengan siswa, bagaimana cara kita untuk mengatasi siswa tadi agar sama-sama enak. Siswanya enak, gurunya juga enak, tidak saling marah-marahan, tidak ada benci ataupun dendam di antara kita. Saya lanjutkan. Ya, ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suatu suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, contoh dari nilai kebajikan di organisasi ada 3 macam, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian PYP atau Ibu Primary Years Program, dan yang terakhir keterampilan hidup atau life skill. Untuk di profil pelajar Pancasila, kita memiliki nilai kebajikan beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita sudah pernah dengar untuk di situ ya. Kemudian di PYP ada yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu di PYP. Dan yang terakhir di life skill atau keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita sepakati, norma bersama yang kita sepakati yang berisi hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik yang bisa kita terapkan kepada siswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, pengertian dari kebutuhan dasar ini adalah kalau kita ingin sesuatu, kita pasti akan mencapainya, baik caranya itu buruk ataupun baik. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar ini harus tercapai. Agar apa? Agar manusia ini sendiri merasa senang dan puas dengan apa yang sudah dicapainya. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5, Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk yang bertahan hidup, kita manusia pasti ingin bertahan hidup agar terus hidup
walaupun tidak bisa selama-lamanya, tapi hidup itu harus tetap berlanjut. Nah, untuk dapat bertahan hidup ini yang diperlukan manusia adalah makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Semua itu diperlukan agar kita bisa bertahan di hidup ini. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini maksudnya kita perlu yang namanya dipedulikan, butuh berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini sama dengan biasanya cewek-cewek ini suka diperhatikan. Nah, ini masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi jangan marah kalau misalnya kita ingin diperhatikan, itu memang kebutuhan kita. Kita memang membutuhkan hal seperti itu di dalam hidup ini. Kemudian lanjut yang ketiga, ada penguasaan. Penguasaan di sini bukan maksudnya untuk menguasai atau memiliki tahta. Maksudnya di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Saya sendiri pun baru merasa ternyata didengar termasuk di penguasaan. Kita kalau curhat dengan teman pasti ingin yang namanya didengar. Ternyata itu termasuk ke dalam sifat yang namanya penguasaan. Penguasaan itu tidak hanya ingin menguasai atau menjadi pemimpin atau apapun. Jadi rasa ingin didengar atau diakui pun itu namanya juga penguasaan. Kemudian yang selanjutnya ada rasa kebebasan. Kebutuhan manusia ingin bebas. Bebas di sini bukan maksudnya kita menjadi tahanan atau apa, tapi maksudnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Namanya bebas masih yang terkontrol, bebas yang memiliki batasan, bukan bebas yang sebebas-bebasnya ini ya. Rasa agar sebagai manusia ingin apa bisa terwujud. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini yang biasanya membuat manusia tidak stres. Karena kalau stres biasanya sulit untuk melakukan kegiatan. Kesenangan di sini adalah ingin rasa tertawa, humor, kemudian antusiasme dan bermain. Jadi jangan salah kalau ketika tiba-tiba aku pengen main ya ke sini, itu perlu. Karena itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita butuh bermain, butuh antusiasme, dan kita butuh yang namanya tertawa alias humoris ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 macam, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia. Namanya motivasi itu semangat manusia untuk berperilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari yang namanya hukuman. Kita berperilaku baik agar kita tidak dihukum. Kita rajin datang ke sekolah setiap hari, tidak telat agar tidak dimarahi. Itu namanya motivasi perilaku manusia. Kemudian ada untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya saja kemarin kita ada lomba kelas kan, seluruh wali kelas dan peserta siswa berusaha menjadi kelas terbaik dan wali kelas terbaik. Itu namanya juga motivasi perilaku manusia. Kita ingin mendapatkan penghargaan. Ada wali kelas yang tidak keluar dari kelasnya demi kelasnya baik dan akhirnya mendapatkan imbalannya, dapat hadiah dan menang. Nah, itu termasuk motivasi diri kita. Itu memang ada di dalam diri manusia. Nah, 2 motivasi tadi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, kemudian untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan, itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu X dari luar, berarti motivasi dari luar diri kita. Kemudian kalau untuk merasa ingin menjadi orang yang mereka percaya, untuk menjadi orang yang dihargai dan diinginkan, itu disebut dengan
motivasi perilaku manusia intrinsik. Itu dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk menjadi manusia yang diinginkan oleh orang lain, itu keinginan dari dalam diri kita sendiri. Itu maksudnya adalah motivasi dari dalam. Sedangkan untuk mendapatkan imbalan ataupun ketidaknyamanan tadi, itu memasuki motivasi ekstrinsik. Jadi selanjutnya, nah ini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Ada dari hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Saya yakin untuk hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sudah sering dengar, bahkan sudah melakukannya sendiri. Nah, untuk restitusi kira-kira ada yang pernah dengar atau tidak? Bapak Ibu sekalian, restitusi sudah pernah dengar atau tidak? Nah, selama saya mempelajari modul ini, saya merasa pembelajaran ini sama seperti mata pelajaran guru BK. Karena saya juga mempelajari bagaimana untuk menangani kasus siswa. Nah, restitusi ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama kita melihat dulu ke hukuman. Nah, hukuman ini terjadi secara tiba-tiba atau tidak terencana. Contohnya, ketika siswa terlambat, langsung ada hukuman. Kamu terlambat, kamu lari keliling lapangan 5 kali. Tiba-tiba dia terkejut, tidak tahu, aku dihukum ya. Dia langsung lari 3 keliling. Itu namanya hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi ya, karena tiba-tiba. Hukuman itu semuanya serba tiba-tiba, spontan. Ketika terjadi kesalahan langsung ada hukumannya. Nah, kemudian bersifat satu arah. Kenapa satu arah? Karena hanya dari guru ke siswa saja. Siswa tidak tahu dia akan dihukum, tapi guru langsung menjatuhkan hukuman apa yang harus dia laksanakan. Dan yang terakhir, pasti hukuman itu berupa fisik atau psikis. Hukuman fisik itu bisa saja dijewer atau dicubit, atau mungkin kalau masih ada zaman sekarang yang di tempat tangannya, tapi tidak ada lagi ya di sekolah ini. Nah, itu hukuman fisik, biasanya menyakiti fisik anak-anak itu sendiri. Tapi kalau psikis biasanya dari verbal, dari omongan. Gurunya marah-marah, kata-kata semua dikeluarin semua, itu bisa membuat siswa sakit hati. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu tiba-tiba, konsekuensi ini terencana. Terencana di sini sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia akan merasa bahwa aku akan dihukum ini kalau aku terlambat, kalau aku tidak pikir, begitu. Kemudian sikap gurunya selalu memonitor murid. Nah, ketika ada konsekuensi, pasti guru akan melihat, memonitor satu persatu muridnya siapa yang membuat kesalahan, dan akan ditanya nanti apa konsekuensinya, seperti itu. Dan yang terakhir, restitusi. Restitusi ini yang bagi saya sangat menarik, karena saya merasa seperti jadi guru BK ketika di restitusi. Proses restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini yang di restitusi. Kita tidak langsung marah-marah, kita tidak langsung menanyakan siswa, kamu salah ya, kamu harus dihukum, tidak. Tapi kita hanya memfasilitasi siswa, dia yang memberitahu kita dia salah atau tidak, dan dia sendiri yang mencari solusi dari apa yang dia perbuat tadi. Itu tadi berhubungan dengan teori kontrol, bahwa di paradigma baru sifatnya itu menang dan menang, tidak ada yang kalah. Gurunya enak, siswanya enak. Gurunya tidak merasa terbebani dan tertekan untuk menghukum siswanya, atau dipikirkan dulu, oh besok saya mau menghukum si A, tadi si A tidak ikut pelajaran saya misalnya. Nah, tidak lagi seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan restitusi agar gurunya enak dan siswanya juga tidak terbebani. Selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau diperhatikan dulu Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol guru ini, nanti saya akan kasih sedikit, ya sama seperti tadi lah, saya punya sticky note juga. Coba
dari kata itu saja, 5 posisi kontrol yang di depan ini, kira-kira Bapak Ibu masuk ke yang mana? Sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi 5 posisi kontrol ini. Coba diperhatikan dulu. 5 posisi kontrol guru dari penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira saya bagian apa ya? Kalau dipikirkan dulu, selalu bagi saya membagikan sticky note-nya ya. Silakan diisi Bapak Ibu, kira-kira masuk kemana? Mau diisi satu, kalau merasa satu, oke silakan. Kalau misalnya ada semuanya, silakan diisi. Menurut Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu memiliki posisi kontrol sebagai apa? Penghukumkah? Ataukah teman? Ataukah membuat merasa bersalah? Memantau atau manajer? Ya, Bapak Ibu silakan isi, kira-kira dihayati dulu, saya kira-kira masuk kemana ya? Apakah saya di penghukum? Apakah saya di teman? Ataukah manajer? Manajer itu saya pilih yang paling tinggi posisinya ya Bapak Ibu. Posisi guru yang paling tinggi, paling puncak itu berada di manajer. Jika ada guru BK pasti dia sudah tahu ini apa. Misalnya kita perlu masalah orang kan. Tipikal juga, kita tipikal kan. Kira-kira bagi Bapak Ibu, oh saya ini penghukum, ditulis saja penghukum begitu. Posisi kontrol penghukum ya Pak? Ya, kalau Ibu merasa saya ini sebagai guru yang penghukum, silakan ditulis di sticky note penghukum saja. Tidak usah malu Bapak Ibu, kita semua juga masih berproses, saya pun juga seperti itu. Nah, jika sudah silakan ditempelkan di papan sebelah kiri saya. Ya, sekali lagi untuk manajer itu posisi yang paling tinggi ya Bapak Ibu, di posisi kontrol guru. Dan yang paling rendah itu adalah penghukum. Ya, sambil Bapak Ibu menulis posisi kontrol, kira-kira ada yang mau jadi relawan saya untuk memindahkan sticky note itu, kita kelompokkan. Kita kelompokkan yang mana penghukum ada berapa, manajer ada berapa, dan yang lainnya juga. Bu Ana, mau bantu saya Bu Ana? Kita kelompokkan Bu, yang mana yang penghukum? Penghukum satu baris, kemudian manajer satu baris, pemantau satu baris. Kalau dia lebih dari satu, dibedakan juga barisannya. Oh, yang kalau lain yang terbanyak sama yang banyak. Yang risiko sesuai dengan Ya, bagaimana Ibu Ana sudah dikelompokkan? Iya, di sini saya bacakan dulu Bapak Ibu.
Ada yang, oh ya, ini satu orang sebagai pemantau. Saya mencari ada tidak yang penghukum. Ternyata penghukum ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu penghukum ada 5 orang di sini. Kemudian membuat merasa bersalah 1, 2, 3, 4, 5 juga. Oke, penghukum tadi ada 5, pembuat merasa bersalah ada 5. Saya tidak melihat manajer di sini ya. Ya, tidak ada manajer di sini. Oke, baiklah. Berarti semuanya seri antara penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Itu posisi kontrol kita di sini. Tidak apa-apa, Bapak Ibu sekalian, kita semua masih belajar. Saya pun juga masih belajar. Dan jujur saya pun waktu itu pernah menjadi guru yang penghukum. Nanti kita jelaskan bagaimana contoh-contoh dari guru-guru tersebut. Oke, ini kita lakukan tadi ya, posisi apa aku? Ya, di sini ada contoh penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Ada kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk penghukum, dia langsung kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Ini yang penghukum. Nah, kira-kira ada itu seperti itu? Saya jujur saya seperti itu. Waktu itu saya seperti itu. Nah, kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Agak sedikit naik tingkat. Kalau penghukum tadi tiba-tiba spontan, ada siswa terlambat, kamu langsung hormat bendera 1 jam. Itu hukumannya 1 arah, gurunya langsung menentukan. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, ada jeda, itu kalimatnya agak diayun-ayun kalimatnya. Berapa kali sih Bapak Ibu sudah bilang kamu selalu mengecewakan Ibu. Nah, seperti itu. Halus memang, lembut. Tapi merasa siswa tadi, oh iya ya, udah salah ya. Itu juga masih belum benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena siswa tadi merasa dia masih dihukum. Sama bedanya dengan penghukum tadi, hukumannya telak, langsung ke fisik atau psikis. Tapi kalau yang ini tidak, dia ada di dalam hatinya, perasaannya dimainkan. Oh iya tadi Ibu kecewa loh karena saya. Berarti saya bagaimana ini ya? Nanti bingung sendiri. Itu kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, nah ini agak naik dikit tingkatannya. Ayolah nak, tolong dibereskan ya, nanti Ibu bantu. Kita bersama siswa tadi, kita mengajak siswa, ada namanya kata tolong. Nah itu jadi siswa merasa dia dihargai, tidak 1 arah, tapi dia merasa, loh Ibu juga mau bantu aku loh, berarti aku juga harus lebih baik nih. Jangan berbuat nakal lagi misalnya, jangan terlambat lagi. Nah kalau sebagai teman, biasanya siswa merasa guru adalah temannya. Tapi sisi negatifnya, dia bisa jadi kurang ajar biasanya dengan kita, karena merasa kita sama dengan teman-temannya. Nah itu, enaknya ada karena kita bisa dekat dengan dunia mereka, tapi tidak enaknya yaitu kadang-kadang ada juga yang beberapa oknum yang kurang ajar karena merasa kita sebaya dengan mereka. Kemudian ada yang memantau ini kepentingan, yaitu kalimat yang diucapkan itu biasanya apa yang telah kamu lakukan, kemudian apa konsekuensinya. Itu menanyakan siswa ketika mereka berbuat kesalahan. Kamu sudah ngapain? Kita pura-pura tidak tahu. Nanti akan keluar jawaban dari mereka. Oh saya tadi terlambat Bu, saya tidak buat PR. Jadi dia jawab sendiri kesalahan dia apa, bukan dari kita yang ngecas, kamu salah ya, kamu mencontek ya. Nah seperti itu. Kalau yang pemantau, kita menanyakan konsekuensi atau kesalahan yang sudah mereka perbuat. Nah yang terakhir adalah manajer. Manajer ini kasta tertinggi di posisi kontrol guru. Inilah yang biasanya
dilakukan oleh guru BK. Apakah kamu tidak, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, saya sering mengintip guru BK di ruangannya, bukan mengintip mandi ya Bapak Ibu. Jadi saya sering sekali mengintip Ibu Ayu dan Pak Toha ketika menyelesaikan masalah dengan siswa. Mereka tidak marah-marah seperti saya, seperti tadi yang saya lakukan. Saya adalah guru yang penghukum. Jujur saya guru yang penghukum sebelum saya mempelajari modul budaya positif ini. Ketika siswa terlambat, saya langsung menghukum mereka di tempat. Kamu telat, kamu lari keliling lapangan 3 kali. Saya tidak pernah menanyakan apa, mengapa, dan bagaimananya. Tapi setelah mempelajari modul ini, awalnya saya rasakan kok ribet ya. Jadi guru BK harus ditanya dulu, kamu dari mana? Ngapain? Kok kayak nanya sama pacar? Padahal kan mereka siswa. Langsung saja kalau salah, ya salah. Saya dulu berpikir seperti itu. Tapi ternyata itu salah pemikiran saya. Yang seharusnya dilakukan itu kita ajak tanya jawab, diajak ngobrol. Dari mana? Ngapain? Kira-kira perbuatannya salah atau tidak? Nah, dari sini kira-kira Bapak Ibu berubah pikiran tidak tadi posisi kontrol yang Bapak Ibu pilih di stikiran tadi? Apakah tetap sama di stikiran posisi kontrol Bapak Ibu ataukah berubah? Bagaimana kira-kira? Berubah ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa langsung jadi manajer, saya pun tidak bisa jadi manajer saat ini. Semua butuh proses. Saya tadi bilang saya penghukum awalnya, sekarang sudah tidak penghukum lagi, tapi kita naik tingkat. Jangan stuck di situ saja. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh kira-kira kalau diperhatikan ada posisi kontrol di sini. Kalau gurunya mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, itu masuk ke posisi apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah, iya betul. Ya, ini saya juga pernah jadi yang seperti ini. Saya ingin mereka berubah dengan moral hati mereka sendiri. Tapi ternyata ini juga tingkat yang agak bawah, sedikit di atas penghukum. Kemudian, nah kalau yang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk kemana ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada yang merasa bersalah, ada yang menghukum. Kira-kira yang mana itu? Ya ini kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ini hampir sama dengan kamu lari keliling 3 kali. Iya, hampir sama dengan itu. Jadi sama dengan penghukum. Walaupun ada yang mendayu-dayu juga sama dia dengan penghukum. Ya, kalau Bapak merasa bersalah itu yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nah ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira masuk kemana ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira masuk kemana? Ini adalah kasta tertinggi di posisi kontrol. Ya, kita bertanya kepada siswa, kamu mau bagaimana? Dia sendiri yang akan menyelesaikan masalah yang dia lakukan. Itu tadi yang saya bilang di awal, gurunya enak, siswanya juga enak. Nah, ada lagi satu lagi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira masuk ke posisi apa itu? Iya, itu masuk ke teman. Karena kita sebagai teman mereka, ngajak mereka. Nah, ini ada keyakinan kelas. Ya, fotonya mengganggu ya.
Jadi kita sudah pernah mendengar mengenai kesepakatan atau keyakinan kelas. Ada namanya keyakinan kelas. Sebelum membuat kesepakatan kelas, kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai moral yang akan kita sepakati di kelas itu. Tapi kalau aturan itu hanya bersifat satu arah, yaitu gurunya saja yang buat. Contoh, kalau telat 5 menit traktir es krim ya. Ya, itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, seluruh siswa akan kita libatkan. Kira-kira kalau telat 5 menit mau ngapain? Nah, semua siswa punya pandangan sendiri. Nah, ini dia pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bukan gurunya sendiri yang mencari di Google lalu di print, tapi kita harus melibatkan siswa. Makanya pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berisi pernyataan universal yang sifatnya menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas jangan terlalu panjang, menggunakan 5 kata itu sudah terlalu panjang. Ya 5 oke lah, 5. Lebih dari 5 itu sudah panjang. Karena kita sendiri untuk mengingat keyakinan kelas saja susah, apalagi siswa. Ditambah keyakinan kelasnya banyak, maka sulit untuk diingat. Jadi supaya mudah diingat oleh siswa, dipersedikit kalimat katanya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, untuk keyakinan kelas saya ada cerita sedikit. Saya kemarin atau beberapa hari lalu menerapkan keyakinan kelas di kelas 7 karena saya mengajarkan kelas 7. Ini berhubungan dengan materi yang ini, kenapa harus disesuaikan dengan kondisi kelas. Saya bertanya kepada siswa, Ibu punya sticky note, tolong ditulis mau kalian apa di kelas ini. Untuk kelas ini menjadi lebih nyaman, tentram, enak dilihat apa. Ada siswa yang menulis, saya ingin di kelas ini ada AC. Ya, di situ. Ya Bu, anaknya menulis saya ingin di kelas ini ada AC. Oke. Ya, bagus. Tidak boleh dikatain dulu ya. Bapak Ibu kita tampung dulu 32 sticky note tadi. Saya tempelkan juga seperti ini. Nanti ada yang bacakan siswanya. Ibu ini ada yang tulis AC Bu. Gimana Bu? Ya sudah tidak apa-apa. Nanti kita cocokkan. Ada cocok loginya. Ya. Yang pertama tadi misalnya kalau telat traktir es. Ada yang seperti itu. Telat traktir es itu kira-kira nak cocok atau tidak dengan kita? Yang itu cocok. Yang ini Bu aku udah dapat duit jajan. Jangan Bu. Nah gak bisa jadi. Nah kira-kira jangan tuh nak kalau misalnya telat traktir es krim. Suara terbanyak. Dan alasan dari mereka juga. Kenapa harus diterapkan? Kenapa tidak? Bu aku di hobinan Bu makan es krim. Jadi diterapkan baik. Kayak gitu. Bu aku makan tempe jajan. Jangan udah diterapkan itu Bu. Duit pas lagi aku udah pajak bayar. Nah jadi jangan nih suara terbanyak. Itu alasan dari kawan kamu tadi. Yang satu udah ngasih duit jajan, si kok lagi alergi, tidak pajak makan es. Jadi jangan no. Oh iya Bu, iya. Ya sudahlah Bu. Katanya duduk jajan dewe, gak salah yang itu Bu. Sudah kita coret berarti kalau tidak. Nah kembali lagi ke yang tadi. Nah ada AC nak. Mana nih nak? Setuju Bu. Nah kenapa setuju kira-kira? Panas Bu, kelas kami tidak kate kipas. Iya ya betul. Kelas kami itu juga kate kipas. Jadi jangan lah. Bu, beli AC itu jangan loh Bu. Berapa harganya? Cari di Google. Ada 3 juta. Yang paling murah nak 2 juta. Kamu nak yang mana? Yang 3 juta Bu. Oke, 3 juta. Siapa wali kelas? Si ini Bu, Bapak Ibu ini. Oke. Duit kas berapa? Belum bayar Bu. Kenapa belum bayar? Ya sudah, jangan nak diterap ke AC tadi. Ayo Bu, ngadu dulu ke mak dengan Mbak. Oke, mak yang 3 juta kita bagi dulu. 3 juta bagi 32 siswa berapa? Dibagi ke lain senian-senian itu, dibagi ke nian Bu, yuk duitnya. Dibagi ke depan papan tulisnya. Bu 100.000 Bu. Ah Bu, bes Bu duit jajan Bu. Nah ngajak nganu lagi, kan apa pakai AC.
Gak apa-apa ibu galak juga pakai AC. Nah, tidak lama setelah, memang butuh waktu yang panjang ya, waktunya panjang. Ada lagi nyeletuk, Bu, kalau kelas kami pakai AC, Bu, ruangan guru pakai AC tidak, Bu ya? Pakai juga. Ruangan ibu di perpus pakai juga, pakai AC juga. Ibu minta beli ke mana di sekolah. Jadi ibu nggak video, ibu minta beli ke sekolah. Oh boleh, Pak Ayu. Nah, siapa yang ada kepala sekolah? Ayo ibu kawan nih, kita beli AC-nya. Adalah Bu, takut kayak kena marah. Tidak kena marah. Si Papa cuma nak minta AC, weh. Nah, berpikir. Dari segala 32 siswa itu kasih masukan semua. Akhirnya dapatlah, Bu, nak pakai duit kelas. Kami dah ada duit 100.000, Bu. Nah, pakai duit mak, kayak kena marah mak. LKS lagi kami belum bayar. Jadi, nak minta kepala sekolah itu lah, Bu. Ayo kita ada. Ibu, tapi kalau kami ada itu lewatlah kawannya di depan kelas itu. Oh ibu, aku galak juga Bu Asih, ya kelas ini baik. Nah, aku dia juga galak, aku kawannya tadi. Jadi cak mana nak? Ibu galak Bu, pakai kelas kami Bu Asih, kelas itu nak Bu Asih pula. Laju sekolah banyak keluar duit. Sekolah kan banyak duitnya. Bila cak itu, tak apa-apa lah, nyaman lah Bu. Pakai banyak duitnya, nak AC galau, listriknya berapa? Nah, itu pula. Akhirnya dapat kesepakatan, walaupun lama waktu yang kita pakai untuk menentukan keyakinan kelas itu, akhirnya diadakan AC itu kita coret. Dengan banyak sekali pertimbangan, tak jadi pakai duit sekolah, tak jadi pakai duit kas, tak jadi pula ngadu dengan bapak dengan mak di rumah. Nah itu akhirnya. Tapi memang kita butuh waktu yang lama, karena apa? Kita diskusi dengan siswa, ditanya dulu satu-satu. Menyamakan persepsi itu kan sulit, apalagi 32 kepala. Kita hanya memfasilitasinya saja. Butuh waktu yang lama, prosesnya lama. Apalagi dalam hati aku ketika dia di sekolah, kemudian tentu kecoret itu langsung sebenarnya seharusnya AC tadi, tapi tidak bisa. Kalau kita mau pakai cara yang benar, yang seperti itu, diajak kolaborasi, siswanya diajak kerjasama, ditanya, kita hanya fasilitasnya saja. Semua masukan dari mereka sendiri yang menentukan baik atau tidaknya, kemudian solusinya juga dari mereka. Kita tenang, mereka juga tenang. Kenapa tidak diadakan AC? Mereka sudah tahu sendiri alasannya. Mereka yang menjawab. Kita dulu tidak sama sekali tidak menjawab. Mereka sudah tahu jawabannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk pembentukan keyakinan kelas. Oke. Ada materi segitiga restitusi. Yang terakhir, materi ini menurut saya sama dengan pembelajaran guru BK. Saya sering mengintip tadi, guru BK kalau sedang menangani kasus siswanya pasti tidak marah-marah seperti saya pada zaman itu. Nah, segitiga restitusi ini maksudnya adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, namanya segitiga restitusi ya, bentuknya segitiga. Ada 3 tahapan di segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar. Jadi kalau siswa berbuat salah, saya ketika menjadi guru yang menghukum langsung bijak. Oh kamu salah, kamu harus seperti ini, hukumannya begini. Padahal yang benar adalah kita tanya dulu, kita kasih motivasi. Oh kamu salah ya, tadi kamu mencontek ya? Iya itu juga pernah lo nyontek. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu tidak ingin mencari kesalahannya siapa, tapi solusinya bagaimana ya kira-kira? Nah itu, untuk menstabilkan identitas, siswa berbuat salah itu wajar, agar mereka tidak merasa terganggu mentalnya. Kembali lagi, siswa kita adalah Gen Z yang sering sekali mentalnya down. Jadi untuk menstabilkan mental mereka, kita harus menyamakan dulu. Kamu salah, ibu juga pernah lo salah, bapak juga sering salah. Semua itu wajar.
Kemudian ada yang namanya validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ketika siswa itu sudah salah, tadi ditanya, iya kamu salah ya? Gak apa-apa, ibu juga sering kok. Semua manusia itu wajar kalau salah, tidak ada yang sempurna. Kamu melakukan apa emangnya tadi? Kamu mencontek. Alasannya apa ya? Pasti punya alasannya ya kamu mencontek itu. Nah itu yang harus kita terapkan. Atau padahal bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya kamu ya. Tapi hebat loh, kamu cuma begitu aja. Nah kita kasih kekuatan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu misalnya. Dan juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jangan langsung dijudge. Oh kamu salah tadi ya? Iya ibu juga salah. Kamu tadi emang ngapain? Saya telat bu. Oh kamu telat itu salah loh. Dan tidak seperti itu. Tapi oh kamu telat ya, kira-kira kenapa bisa telat? Kira-kira kenapa kamu mencontek seperti itu? Oh ya, kemudian ada keyakinan. Menanyakan keyakinan ini yang terakhir dari proses segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah memberi motivasi bahwa semua manusia itu tidak ada yang sempurna, wajar ketika melakukan kesalahan, dan kita tanya, kesalahan kamu tadi apa? Emang kamu ngapain? Oh iya mencontek ya misalnya. Kira-kira mencontek itu salah atau tidak? Kita tanya ke dianya. Kalau salah bagi dia, kenapa salah? Kalau bagi dia benar, kenapa benar? Kita tanyakan seperti itu. Setelah dapat jawaban dari siswa itu, maka kita tanyakan, nah kalau tahu mencontek itu salah, sesuai tidak dengan keyakinan di kelas kita? Kalau dia jawab sesuai, keyakinan mana yang sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau dia bilang tidak sesuai, yang mana yang kamu lakukan? Dia akan kembali ingatannya, makanya keyakinan kelas itu dibuat sesingkat mungkin agar dia bisa mengingat. Oh yang ini bu, kalau saya tadi mengeprak meja, berarti keyakinan kelas saling menghargai saya lakukan. Nah itu, dari situ ketika segitiga restitusi sudah kita laksanakan, siswanya juga masih belum ada perubahan, ketika itulah baru kita boleh melakukan yang namanya marah. Nah, sewaktu di pertemuan sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh marah-marah. Saya mohon maaf itu salah. Ternyata setelah saya mempelajari modul tentang budaya positif, manusia itu tidak ada yang sempurna, kita boleh marah Bapak Ibu. Kita kesal dengan siswa itu wajar. Sakit hati juga wajar. Kita boleh menerapkan hal itu ketika segitiga restitusi telah kita laksanakan dengan baik. Ketika kita sudah menanyakan, sudah memberi motivasi, siswanya sudah tahu itu kesalahannya apa, keyakinan kelas yang dilanggar apa dia juga tahu. Ketika semua sudah kita lakukan, tapi masih seperti itu, barulah kita boleh yang namanya marah. Asalkan segitiga restitusi sudah kita terapkan dengan baik. Nah, di sini ada contoh, ada siswa yang sering terlambat masuk kelas. Jadi ada videonya, semoga terdengar. Siswa ini terlambat masuk kelas. Jadi saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasusnya. Ya, tadi saya ulangi. Ada kasus siswa yang sering terlambat masuk kelas. Jadi saya menyelesaikan kasusnya menggunakan segitiga restitusi. Mohon dilihat Bapak Ibu caranya seperti apa. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Hai Dapa, apa kabar? Dapa, tadi Ibu dapat laporan dari guru piket. Katanya dapat sering terlambat ya? Iya Bu. Ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Terlambat itu adalah sebuah kesalahan bukan? Baiklah dapat berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju tidak?
kita cari solusinya bersama ya. Kenapa sering datang terlambat itu pasti ada alasannya. Kenapa sih Bapak sering datang terlambat? Karena saya sering begadang dulu. Jadi kurang tidur. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang kita kesepakati? Kira-kira kalau datang terlambat sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Berapa menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, agar saya bisa menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Contohnya, kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan kita jadi tidak menumpuk, dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Saya merasa sudah sangat terlambat. Saya menunjukkan Ya dapat, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Oke dapat, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu serta guru mereka agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Nah, itulah Bapak Ibu salah satu penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Siswa tersebut sering terlambat masuk ke kelas. Jadi ketika sudah 5 kali saya panggil dia, kenapa sih kamu terlambat itu? Tidak langsung dijas ya, seperti tadi ditanya dulu, oh, kamu terlambat, kenapa? Ibu juga pernah seperti itu, diberi motivasi. Kemudian yang terakhir baru ditanyakan sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Kalau tidak, yang mana yang tidak sesuai? Biasanya siswa akan ada proses perubahan ketika diberlakukan segitiga restitusi. Nah, itu yang saya ikut dari guru BK dan sudah saya laksanakan juga. Itu contoh yang sudah Bapak Ibu lihat tadi. Ada yang kenal dengan siswa ini Bapak Ibu sering masuk ruang BK kan ya siswa ini ya? Dalam materi yang saya dapatkan pada saat ini, pertama saya sebagai guru BK untuk menjadikan siswa lebih baik, membimbing dalam ke depan dan tidak menghukum siswa di sini dengan kekerasan serta memberikan bimbingan yang terbaik kepada mereka. Pembelajaran kegiatan belajar mengajar di kelas kita harus menerapkan kedisiplinan terutama untuk siswa dengan budaya-budaya yang positif yang kita dapat seperti kesepakatan kelas dan yang membuat pembelajaran menjadi lebih positif lagi di kelas. Terima kasih. Pembelajaran kali ini yang kita dapatkan yaitu kita harus ada kesepakatan kelas dengan siswa. Kalau aturan tadi itu hanya satu arah, kalau kesepakatan berarti ada kesepakatan antara kita dengan siswa. Setelah itu kita dalam pembelajaran tadi yang lebih ada manfaatnya, yaitu ada namanya hukuman konsekuensi. Nah itu baru pernah kami temukan dan dengan adanya pembelajaran ini baru kami pahami apa arti yang ada di dalam pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, nah ini sudah ada penutup kita ada di penghujung materi berbagi pemahaman mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Penutup ini bukan saya sendiri yang buat, ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Semoga kita bersama bisa berproses ya Bapak Ibu, kita
baik kalau bisa semua guru SMP 4 menjadi posisi kontrol manager, tahta tertinggi di posisi kontrol, tidak lagi menjadi penghukum. Tidak lagi proses itu bertahap, tidak langsung instan. Yang instan itu hanyalah mie instan. Dari pemaparan saya ini saya mohon maaf bila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada namanya keyakinan kelas 74. Kita mau buat keyakinan kelas dulu. Sebelum itu pernah dengar tentang kesepakatan kelas belum? Kalau keyakinan kelas sudah pernah dengar? Belum. Oke, jelaskan dulu. Ada namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai moral atau hal-hal yang baik dan positif yang kita inginkan ada di kelas ini. Nah, kalau sudah jadi, baru buat kesepakatan. Jadilah kesepakatan kelas. Makanya ada kesepakatan. Dibuat dulu keyakinannya. Itu seluruh siswa yang buat keyakinan itu maunya seperti apa. Baru kalau sudah yakin, diterapkan, baru namanya kesepakatan kelas. Ada juga namanya aturan atau peraturan. Peraturan itu seperti peraturan di sekolah atau peraturan di kelas. Kalau peraturan itu hanya gurunya yang buat, siswanya tidak buat, tidak ikut buat. Contoh peraturan di sekolah kita apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan di sekolah. Ada lagi? Tidak boleh membawa HP. Nah, itu aturan namanya. Yang buat siapa? Kepala sekolah atau gurunya? Siswanya buat itu tidak? Tidak. Kalau kalian punya bawa HP itu tidak? Mau. Tapi aturan di sekolah kita tidak boleh bawa HP dan itu harus diterapkan atau dipatuhi atau dituruti, jangan dilanggar. Nah, sekarang kita mau buat keyakinan kelas, bukan ibu yang buat, tapi kalian sendiri yang buat. Ya, kenapa kalian sendiri? Karena ini aturan dari kalian, bukan aturan sih. Apa yang kalian inginkan ada di kelas ini. Contoh, kalau tadi aturan di sekolah dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, untuk keyakinan kelas tidak ada kata dilarang atau tidak boleh. Jadi harus diganti. Jangan ada dilarang atau tidak boleh. Nanti itu ya, dilarang dengan tidak boleh tidak ada tulisan itu. Nah, jadi kalau mau menulis dilarang membuang sampah sembarangan diganti jadi kalimat positif. Kalimat positif itu tidak ada kata dilarang tadi. Mau jadi apa kira-kira? Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarangnya kita coret. Jadinya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya boleh. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau ada lagi jagalah melihat di mana kelas. Atau yang tadi apa tadi? Kerjakan sendiri tugasnya. Itu atau tadi kata ibu tadi disiplin ketika jalan-jalan.
kelas 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra Prensa dari kelas 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sejarah Suri dari kelas 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Putra dari kelas 74. Perasaan saya senang. Sangat senang. Perasaan saya senang. 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 Penting. Sangat penting. Saya kelas itu sangat penting. Karena membuat kami disiplin. Karena bisa memberi motivasi bagi saya. Karena keyakinan kelas bisa membuat kita semangat belajar. Karena keyakinan kelas bisa membuat saya saling menghargai antar sesama. Karena bisa membuat saya saling menghargai. Karena keyakinan kelas meningkatkan toleransi.